Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jangan kamu cemas, percayalah kepada Allah dan juga kepadaku. Ada banyak tempat di rumah Bapakku. Seandainya tidak, pasti kukatakan kepadamu, sungguh aku pergi menyediakan tempat bagimu. Setelah aku pergi dan menyediakan tempat bagimu, maka aku datang kembali untuk mengantar kamu besertaku, agar tinggal bersama dengan aku. Kamu tahu kemana aku pergi dan kamu tahu jalannya," kata Thomas. "Kami tidak tahu kemana Tuhan pergi. Oleh karena itu bagaimana kami dapat mengetahui jalannya?" Jawab Yesus, "Akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Hanya melalui aku orang dapat sampai kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, secara khusus keluarga besar almarhum Bapak Paulus Rusli, kita pantas bersedih, berduka sebab kehilangan orang tua kita, bapak kita, kerabat kita, saudara kita ini. Tetapi sebagai orang Katolik kita punya iman, kita punya keyakinan bahwa barang siapa percaya dan dibaptis, sekalipun ia sudah mati, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Ini yang kita imani, ini yang kita yakini. Mari kita berangkat dari pengalaman orang yang sama-sama disalibkan dengan Yesus. Ketika Yesus disalibkan, ada seorang penjahat yang di sebelah Yesus yang bertobat, yang bernama Dismas. Ia berkata, "Ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai seorang raja." Padahal dia adalah seorang penjahat, perampok. Tetapi karena dia percaya, dia mengakui Yesus, dia menerima Yesus, dalam hitungan detik dia selamat dan masuk surga. Yesus yang katakan, "Hari ini juga engkau akan ada bersama aku dalam Firdaus." Jadi apa yang disampaikan Yesus, barang siapa percaya, menerima Yesus, sekalipun dia sudah mati, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Bapak Paulus ini sudah dibaptis, sudah menjadi orang Katolik, dan juga sudah menerima sakramen Krisma. Pastilah dia juga mendapat bagian dalam rumah Tuhan. Tinggal lagi dari setiap kita dituntut untuk selalu berdoa untuk saudara kita ini, untuk orang tua kita ini. Sebab yang paling dibutuhkan oleh mereka yang sudah meninggal adalah doa-doa dari kita. Doa-doa kita akan membantu mereka untuk cepat menghadap kepada Allah Bapa di surga. Ketika Santa Monica akan meninggal, anaknya Santo Agustinus, kepada Agustinus dia berpesan, "Kalau nanti aku mati, jangan buat kuburanku megah, tapi bawalah aku dalam setiap Ekaristi yang kau rayakan." Dan setelah 33 kali Santo Agustinus merayakan Ekaristi, berdoa secara khusus untuk arwah ibunya, dia mendapat vision, penampakan bahwa ibunya sudah berbahagia di surga. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang kita kerjakan pada hari ini adalah kita mau mohon, kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan sendiri yang hadir, yang datang. Kita yakin dalam Ekaristi ini Tuhan yang hadir, Tuhan datang melimpahkan kerahiman belas kasih-Nya kepada Bapak Paulus Rusli, dan kita panjatkan doa-doa kita agar ia cepat dipersatukan bersama para kudus di surga, dan kepada keluarga yang ditinggalkan
diberikan penghiburan, kekuatan, serta ketabahan, serta rahmat-rahmat yang diperlukan daripada proses nanti pemakamannya. Dan semoga kita juga senantiasa melihat kembali berjalan hidup kita, sebab setiap kali kita datang melayat, ini semua adalah satu proses di mana kita diingatkan kembali agar kita juga selalu berjaga-jaga, waspada, jangan sampai kita melakukan segala kejahatan yang tidak dibenarkan sehingga kita semakin jauh dari Tuhan dan akhirnya kita tidak dapat bagian. Sebab Yesus yang katakan, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk surga, tapi mereka yang tekun melaksanakan firman Tuhan. Apa intisari dari kitab suci kita? Intisari kitab suci kita hanya ada dua: mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Demikian juga intisari dari 10 perintah Allah, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kalau dua hal ini sudah kita kerjakan, sudah pastilah kita mendapat tiket ke surga. Kita pasti dapat bagian di dalam rumah Tuhan. Sebab Yesus juga pernah berkata, sekalipun engkau memberikan secangkir air sejuk kepada salah seorang pengikutku, engkau tidak akan kehilangan upahmu. Sekecil apapun perbuatan baik kita akan selalu diperhitungkan oleh Tuhan kita. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam Ekaristi ini kita juga diingatkan agar kita jangan lupa untuk berbuat baik dalam setiap pengalaman hidup kita. Sebab kalau kita berbuat baik, dosa-dosa kita dihapuskan. Itu yang dikatakan oleh malaikat Tuhan dalam kitab Tobit bab 8 ayat 12. Sedekah orang benar berguna menghapus dosa, membebaskan kita dari bahaya maut, dan membuat kita berumur panjang. Semakin banyak kebaikan yang kita kerjakan, maka dosa-dosa kita akan diampuni, dihapuskan oleh Tuhan. Amin. Marilah kita panjatkan doa umat.